Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, masih dalam materi peluang. Namun yang akan kita bahas sekarang adalah KD 3.26 yaitu tentang percobaan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Oke. Apa itu percobaan? Nah, percobaan itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Sedangkan kalau ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dilambangkan dengan huruf S. Jadi, lambang dari ruang sampel itu adalah S ya. Sedangkan untuk anggota ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi titik sampel ini dilambangkan dengan NS. Nah, titik sampel atau banyaknya sampel itu NS ya. Itu lambangnya untuk anggota ruang sampel ya. Banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS. Oke, selanjutnya kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Lalu kejadian mustahil adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nah, kejadian mustahil ini yang bagaimana? Nah, kejadian mustahil ini misal contohnya adalah satu buah mata uang. Satu buah mata uang. Tahu dong mata uang itu pasti terdiri dari sisi depan dan sisi-sisinya itu, kedua sisinya itu pasti ada angka dan gambar, ya kan? Nah, kejadian mustahilnya adalah jika satu mata uang tersebut dilemparkan, peluang keluarnya gambar dan angka secara bersamaan. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena hanya ada satu mata uang. Tapi kalau dua mata uang mungkin bisa jadi keluar secara bersamaan angka dan uang. Tapi kalau hanya ada satu saja mata uangnya, otomatis tidak akan mungkin terjadi yang namanya keluar angka dan gambar secara bersamaan. Nah, itu merupakan yang disebut dengan kejadian mustahil ya, contohnya. Kemudian kejadian pasti adalah kejadian yang pasti terjadi, yaitu kalau kejadian pasti misalkan dadu, satu buah dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi ya, tiap masing-masing sisi itu udah ada titik-titiknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 6 ya. Nah, misal peluang munculnya angka dadu 5, atau peluang munculnya angka dadu ganjil, genap, atau prima. Nah, itu bisa jadi ya. Itu kejadian yang pasti terjadi. Kemudian selanjutnya frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif dari kejadian A itu rumusnya banyaknya kejadian A per banyaknya percobaan. Kita bahas sekarang contoh soal. Yang pertama, sebuah uang logam dilemparkan sekali. Sebuah uang logam, hanya ada sebuah ya, dilemparkan sekali. Tentukan ruang sampel, titik sampel, contoh kejadian yang mustahil, dan kejadian yang pasti. Nah, uang logam itu terdiri dari dua sisi yang barusan saya sebutkan ya di atas tadi itu. Terdiri dari dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka ruang sampelnya itu adalah S ya. S-nya itu adalah A dan G, yaitu angka dan gambar. Itu sampelnya ya. Sedangkan titik sampelnya, ruang sampelnya S sama dengan A dan G. Kemudian titik sampelnya yaitu A dan G. Titik sampelnya beda dengan ruang sampel ya. Jadi gini, ruang sampel terdiri dari satu mata uang, ruang sampelnya ada dua, yaitu A dan G. Sementara titik sampelnya itu apa? Yaitu A dan G, titik sampelnya gitu. Isi anggotanya gitu, anggota ruang sampel ini. Nah, kemudian yang C, kejadian mustahilnya adalah munculnya angka dan gambar secara bersamaan. Nah, itu yang saya sebutkan contohnya barusan ya sebelumnya ya. Kemudian yang D, kejadian pastinya adalah munculnya angka atau gambar. Nah, itu kejadian pastinya. Ya, pasti akan keluar angka atau gambar gitu, ya. Karena hanya ada satu mata uang, maka bisa jadi satu angka yang keluar, bisa jadi gambar gitu. Itu kejadian pasti ya. Yang tidak pasti ataupun kejadian yang mustahil adalah karena hanya ada satu mata uang, tidak akan mungkin keluar secara bersamaan sisi angka dan sisi gambar. Itu kejadian mustahil namanya ya. Oke, contoh yang kedua.
Dua dadu dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel, banyak titik sampel, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7, dan kejadian munculnya mata dadu yang sama. Nah, oke. Sebelumnya, karena di sini ada dua dadu, kita gambarlah dulu, kita buatkanlah dulu tabelnya. Di sini, yang ini dadu pertama, dadu 1 ya, lalu dadu 2 di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena dadu itu kan jumlahnya dari 1 sampai dengan 6 ya, per satu mata dadu. Kalau 2 mata dadu, ya tulis 6 atas, 6 bawah gitu ya. Oke. Sekarang kita masukkan 1 dan 1. Kita tulis 1, 1, 1 dan 2, 1, 2, 1 dan 3, 1, 3, 1 dan 4, 1, 1, 4, 1 dan 5, 1, 5, dan seterusnya sampai dengan 6 dan 6. Ya. Nah, setelah kita tulis, kita hitung ini ada berapa jumlahnya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mendatar dan 6 ke bawah. Berarti 6 kali 6 jumlahnya ada 36. Maka sampelnya, titik sampel dari percobaan yang ini, yang tersebut di atas ini, dua dadu ini adalah 36. Jadi titik sampel, banyaknya titik sampel adalah 36. Ya. Kemudian yang C, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Bisa kita hitung di sini. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Lihat, ini sudah saya warnai dengan warna biru. Nah, yang berwarna biru ini yang berjumlah 7. 61, 52, 43, 34, 25, dan 16. Nah, ini berjumlah 7 ya. Nah, ada berapa mata dadu yang peluang munculnya angka dadu berjumlah 7 ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 peluangnya mata dadu berjumlah 7. Ya, apa saja angkanya? Ya udah dijabarkan 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Kemudian kejadian munculnya mata dadu sama. Munculnya mata dadu sama. Oke, yang munculnya mata dadu yang sama adalah ini, yang saya warnai dengan warna merah. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Nah, yang warna merah ini, yang sama-sama ini, nah inilah peluang munculnya mata dadu yang sama. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ada 6 ya. Berarti di sini kita tulis kejadian munculnya mata dadu sama adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Nah, itu contohnya ya. Contoh untuk percobaan ruang sampel. Ada yang mau ditanyakan untuk percobaan ruang dan sampel? Kalau tidak ada yang bersuara, artinya tidak ada yang mau ditanyakan ya. Saya anggap paham semua, oke? Kemudian yang kedua, peluang suatu kejadian. Nah, ini. Misalkan suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Maka peluang kejadian A dinyatakan dengan ini rumusnya. PA di sini peluang kejadian A. Kemudian NA di sini banyaknya anggota dalam kejadian A. Lalu NS di sini banyaknya titik sampel, ya. Oke. Itu rumusnya. Ini rumusnya perlu diingat ya. Ruang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 dan 1. Ditulis 0 kurang dari atau sama dengan PA atau peluang kejadian A kurang dari atau sama dengan 1. Oke. Selanjutnya contoh soal. Untuk peluang suatu kejadian ya, peluang suatu kejadian contohnya seperti ini. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang A. Munculnya mata dadu 2,
B. Munculnya mata dadu genap. Dan C. Munculnya mata dadu prima. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik sampelnya. Ya. Mata dadu. Mata dadu itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena di sini hanya sebuah dadu, maka S-nya adalah 6. NS-nya banyaknya sampel ya, banyaknya sampel yaitu 6. Kemudian yang A, munculnya mata dadu 2. Oke, misal A ini adalah kejadian munculnya mata dadu 2, maka A-nya ini 2 dan NA-nya 1. NA ini banyaknya kejadian A adalah 1. Kok 1? Ya ini kan hanya 2 aja. Ya kan? Maka peluang munculnya mata dadu 2 adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A per banyaknya ruang sampel. Banyaknya anggota kejadian A-nya ada berapa? 1. Ini kan, karena di sini munculnya mata dadu 2. Berapa? Karena hanya ada 1 mata dadu kan di situ. Bukan 1 mata dadu, hanya 1 dadu ya kan yang dilemparkan itu. Ya berarti peluang munculnya mata dadu 2 adalah 1. Jadi 1 per 6. Maka peluang munculnya mata dadu 2 adalah 1 per 6. Ya. Kemudian yang B, munculnya mata dadu genap. Misal B, kejadian muncul mata dadu genap, maka B-nya itu berapa? 2, 4, dan 6. Karena dalam satu mata dadu itu ada 3 angka yang berjumlah genap, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Maka banyaknya kejadian B adalah 3. Karena angka yang berjumlah genap kan ada 3 ya, 2, 4, dan 6 ini ada 3. Maka peluang munculnya mata dadu genap adalah, kita masukkan rumusnya, peluang kejadian B, karena soal yang B ini kita anggap adalah kejadian B, maka peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota kejadian B per banyaknya sampel, ruang sampel ya, sama dengan 3 per 6. Ini disederhanakan menjadi 1 per 2. Oke, selanjutnya yang C. Munculnya mata dadu prima. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, dari 6, dari angka 1 sampai 6 ini, yang merupakan angka prima itu apa saja? Angka 2, angka 3, angka 5 itu merupakan angka prima. Karena dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. Oke, banyaknya anggota kejadian C adalah 3. Karena hanya ada 3 ya di sini. Angka 1 sampai 6 hanya ada 3 yang bilangan prima. Yang merupakan bilangan prima. Maka peluang munculnya mata dadu prima adalah peluang kejadian C sama dengan banyaknya anggota kejadian C per banyaknya sampel. Maka 3 per 6 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Oke. Untuk contoh peluang, contoh nomor 1 pahamkah? Kita lanjut contoh yang kedua ya. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya sebuah bola putih dan sebuah bola merah? Ini rumus untuk kombinasi ya. Rumus kombinasi yang minggu kemarin kita bahas. Saya taruh di sini aja deh. Yang ada kombinasinya. Oke, saya taruh di sini aja. Oke, ini rumus kombinasi ya. Oke, nomor 2 sebuah kotak, udahnya udah saya baca ini soalnya tadi sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya sebuah bola putih dan sebuah bola merah? Ingat, sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Berarti jika kita gabungkan
kedua bola merah dan putih itu maka berjumlah 8 ya. Jumlah semua bola ada 8 sehingga banyaknya sampel adalah 8. Ya, dari 8 ini terdiri dari 5 bola putih dan 3 bola merah. Oke, kemudian yang A, pertanyaannya sebuah bola putih. Misal A, kejadian terambilnya bola putih. Nah, banyaknya bola putih ini kan ada 5, ya. Maka peluang terambilnya sebuah bola putih adalah kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya sampel, sama dengan 5 per 8. Banyaknya kejadian A kan 5 ya, karena di sini adalah sebuah bola putih. Banyaknya bola putih ada 5, maka peluang terambilnya sebuah bola putih ya 5 kali. Ya, 5 kali per sampelnya. Sampelnya ada 8. Kemudian yang B. Misal B kejadian terambilnya bola merah. Maka banyaknya bola merah kan ada 3. Berarti peluang terambilnya sebuah bola merah juga ya 3 kali peluang terambilnya bola merah ini. Maka rumusnya peluang kejadian B sama dengan banyaknya kejadian B per banyaknya peluang sampel sama dengan 3 per 8. Banyaknya kejadian B kan 3 ya kan. Banyaknya sampelnya adalah 8. Maka peluang terambilnya bola merah adalah 3 per 8. Itu soal nomor 2. Kemudian contoh soal nomor 3. Ini untuk contoh soal nomor 2 apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti saya anggap paham semua ya. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 ini hampir mirip seperti nomor 2 ya. Cuma kita akan tahu setelah kita bahas ya. Coba kita bahas dulu. Oke, suatu kotak berisi 10 kelereng, 6 berwarna merah dan 4 berwarna biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Ya, berarti kan udah jelas tuh satu kotak itu berisi 10 kelereng yang terdiri dari 6 berwarna merah dan 4 berwarna biru. Kita ambil 3 secara acak. Tentukan peluang terambilnya. Semuanya kelereng merah, semuanya kelereng biru, 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru, 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Nah, ini dari 10 kelereng diambil 3 kelereng. Maka banyaknya cara pengambilan tersebut kita gunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi itu yang mana? Rumus kombinasi ini dibahas pas saat Google Classroom kemarin. Di Google Classroom ya. Tapi nggak apa-apa saya ingatkan lagi dengan rumus kombinasi adalah CNR. C di sini lambang dari kombinasi, N di sini adalah banyaknya anggota ya, anggotanya ini banyaknya jumlahnya ini ya berarti ya 10 kelereng ya kalau di soal ini. Kemudian R ini adalah si anggotanya ya, yang terambilnya gitu ya, R-nya ini sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, ini ya rumus kombinasi. Jadi kalau soal nomor 3 ini bisa kita gunakan rumus kombinasi campurannya ya. C10 dan 3. 10 adalah banyaknya kelereng, 3 ini adalah peluang terambilnya. Ini bukan peluang ya. Diambil 3 kelereng secara acak, berarti ini 3 ya. R-nya ini adalah 3. Oke, maka gunakan dengan rumusnya ya. 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 dikurang 3 faktorial. Nah, 10 dikurang 3 kan 7 ya, jadi 7 faktorial. Nah, 10 faktorial ini kita jabarkan sampai dengan 7 faktorial saja. Karena di bawahnya kan ada 7 faktorial. Untuk menghilangkan 7 faktorialnya, jadi cukup sampai 7 faktorial saja. 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Maka 10 dikali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. 7 faktorial dicoret, maka 10 bisa dibagi dengan 2, 5, sisanya maka 5, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 5 kali 3, 15, 15 kali 8 sama dengan 120 cara. Maka banyaknya banyaknya ruang sampel adalah 120 ya. Banyaknya ruang sampel adalah 120. Oke, yang A. Pertanyaannya peluang terambilnya semua kelereng merah.
Misal yang A itu kejadian terambilnya 3 kelereng merah, diambil 3 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Banyaknya cara pengambilan bagaimana? Ya ini, C, 6 ini adalah banyaknya kelereng warna merah, 3 ini terambilnya 3 kelereng merah. Maka 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per, ini kan 6 kurang 3 sama dengan 3 faktorial ya. Per 3 dikali 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kita coret. Ya, sama dengan 20 cara. Maka banyaknya kejadian A sama dengan 20 ya. 20 cara. Jadi peluang terambilnya semua kelereng berwarna merah adalah berapa? Nah, ini peluang terambilnya semua kelereng berwarna merah, ya gunakan rumus peluang tadi. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya sampel. Nah, sama dengan ini, kombinasinya dimasukin aja ya. C63 per 10, C103 sama dengan C63-nya ini kan ada 20 ya. 20 cara. Kemudian yang ini, yang C103-nya ada 120 cara atau banyaknya kejadian A ini ada 20 cara, banyaknya kejadian S-nya, banyaknya ruang sampelnya adalah 120. Maka 20 per 120 ini sederhanakan menjadi 1 per 6. Ya, paham nggak ini? Paham nggak? Paham, Bu. Jadi gini ya, kenapa nggak langsung diambil 3 kelereng merah, apa? Nggak langsung diambil semuanya kelereng merah, kita cari dulu. Kita cari untuk banyak kejadian A-nya. Banyak kejadian A-nya kita cari dulu kan, A-nya. Yaitu pakai rumus kombinasi C63 karena di sini udah ada syaratnya dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Nah, ini syaratnya ini nih. Nah, syaratnya ini adalah sebagai NA-nya. Ya. C63 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial. Nah, ini maka ada 20 cara ya. Peluang terambilnya 3 kelereng secara acak dari 6 kelereng berwarna merah. Kemudian ya udah masukin rumus peluangnya gitu. Paham kan? Jadi nggak langsung karena di sini ada syaratnya. Ya bisa jadi kan dari 6 kelereng merah itu kalau diambil secara acak, peluang diambilnya 3 kelereng secara acak. Nah, itu yang dicari. Ya dicari lagi syaratnya juga tetap di ini dimasukkan ya, ditentukan sama kita. Salah ini. Oke, yang B, B ini apa soalnya? Semuanya kelereng biru ya, peluang terambilnya semua kelereng biru. Oke. Misal B kejadian terambilnya 3 kelereng biru. Nah, diambil 3 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Nah, ini kita tentukan NA-nya dulu. Maka banyaknya cara pengambilan adalah pakai rumus kombinasi tadi. C43, 4 adalah banyaknya kelereng biru, 3 adalah peluang kejadian terambilnya 3 kelereng biru ini ya. Maka 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial. 4 dikurang 3 kan 1 ya. Ya udah, di sini yang paling besar apa 3 faktorial? Berarti 4 ini kita jabarkan sampai dengan 3 faktorial saja. Untuk kita coret 3 faktorial yang di bawahnya ini. Supaya sama-sama bisa dihilangkan ya, dicoret ya. Maka 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1. Sama dengan 3 faktorial coret, maka 4 dibagi 1, 4 cara. Maka banyaknya kejadian B adalah 4 cara. Nah, jadi peluang terambilnya semua kelereng berwarna biru adalah peluang kejadian B per banyaknya kejadian B per banyaknya ruang sampel sama dengan ya ini. Tadi yang kombinasinya ya C43 per C103 sama dengan 4 per 120 karena 120 ini adalah banyaknya sampel yang di atas tadi ya yang sudah dicari yang paling awal. Oke. 4 per 120 sama dengan kita sederhanakan jadi 1 per 30. Jadi peluang terambilnya semua kelereng berwarna biru adalah ada 1 per 30. Ya. Oke, selanjutnya yang C.
Misal C sama dengan kejadian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, diambil 2 kelereng merah dari 6 kelereng, maka banyaknya cara pengambilan adalah, nah kalau di sini ya, kalau di sini langsung saja, karena kan misal C kejadian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru, maka NA-nya ini diambil 2 kelereng merah dari 6 kelereng, berarti C 62. 6 ini banyaknya kelereng merah dan 2 diambil 2 kelereng merahnya itu ya. Maka 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial. Sama dengan ini ya, kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Maka ada berapa cara? Ada 15 cara ya. Oke. Selanjutnya ini diambil kalau yang diambil 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah, maka banyaknya cara pengambilan adalah 15 cara ya. Kemudian, jika diambil 1 kelereng biru dari 4 kelereng biru, nah maka banyaknya cara pengambilan adalah ini. T41 sama dan karena hanya satu ya, hanya satu saja peluang diambilnya 1 kelereng biru hanya satu, maka 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial. Maka 4 kali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorial dicoret ya. Jadi 3 faktorial ini dari 4 dikurang 1 ya, jadi 3 faktorial. Maka 4 faktorialnya kita jabarkan sampai dengan 3 faktorial saja ya. Oke, 4 dibagi 1 sama dengan 4 cara. Jadi banyaknya cara pengambilan 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah kita kalikan. Peluang terambilnya 2 kelereng merah adalah 15 cara. Ini ya. Kemudian peluang keluarnya 1 kelereng biru ada 4 cara. Maka 15 kali 4 sama dengan 60. Ya, 60 cara. Sehingga banyaknya kejadian C adalah 60. Nah, dengan demikian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah kita masukkan ke dalam rumus peluangnya, yaitu peluang kejadian C sama dengan banyaknya kejadian C per banyaknya sampel. Nah, banyaknya kejadian C ini dari C62 dikali C41 ini per C102. Sama dengan ini setelah dikalikan kan hasilnya 60 ya. Maka 60 per 120 sama dengan kita sederhanakan jadi setengah. Pahamkah? Oke, kita bahas yang D. Yang D ini soalnya apa? Yang D peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Nah, misal D adalah kejadian terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Kok putih biru ya? Ini salah nih saya. Saya salah nulis. Saya salah ngetik. Nih, kejadian terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru harusnya. Coba saya perbaiki dulu ya. Biru. Misal D adalah kejadian terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Maka diambil 1 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Maka banyaknya cara pengambilan yaitu pakai rumus kombinasi sama seperti yang C tadi. Ya, karena ada 6 seluruhnya kelereng merah itu ada 6 dan hanya diambil 1 kelereng merah, maka caranya ada berapa cara? Ya udah 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 dikurang 1. 6 kurang 1 kan 5 faktorial, maka 6 faktorial kita jabarkan sampai dengan 5 faktorial saja untuk kita coret dengan 5 faktorial yang ada di bawahnya. Jadi 5 faktorial ini dari ini ya, 6 dikurang 1 faktorial ini. Maka 6 dibagi 1 sama dengan ada 6 cara. Jadi ada 6 cara peluang terambilnya 1 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Gitu loh ya. Oke, kemudian selanjutnya apa nih? 2 kelereng biru. Peluang terambilnya 2 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Maka banyaknya cara pengambilan sama. Gunakan kombinasi tadi juga sama ya. C42 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 dikali 1 dikali 2 faktorial. 2 faktorial dari sini ya, 4 dikurang 2 faktorial ini sama dengan 2 faktorial. Maka di atasnya juga dijabarkan sampai dengan 2 faktorial saja.
ya. Maka ada 6 cara peluang terambilnya 2 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Nah, jadi banyaknya cara pengambilan 2 kelereng biru dari 1 kelereng merah dan dapat dilakukan dengan 6 dikali 6 cara. Nah, 6 dikali 6 sama dengan 36 cara ya. Ini kita kalikan saja. 6 dikali 6 sama dengan 36 cara. Sehingga banyaknya kejadian D adalah 36. Nah, dengan demikian peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru kita masukkan ke dalam sebuah rumus peluangnya. Peluang kejadian D sama dengan banyaknya kejadian D per banyaknya ruang sampel ya. Udah banyaknya kejadian D kan ini 36. Maka banyaknya ruang sampel adalah 120 kan. Jadi 36 per 120 sama dengan 3 per 10. Pahamkah? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kalau paham, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Sekarang kita masuk ke materi frekuensi harapan. Nah, jadi gini ya nak, untuk soal peluang ya. Untuk soal peluang ini benar-benar kalian pahami dulu maksud soalnya itu apa. Itu ya. Jadi kalau misalkan dari soal, ingat ya, peluang ini seringkali muncul saat ujian nasional itu keluar, kemudian ujian kayak CPNS juga keluar, kemudian ujian UTBK sering keluar. Nah, itu peluang ini saya tekankan, benar-benar saya tekankan, kalian pahami benar-benar materi peluang. Ya. Jadi kalau kalian ada yang nggak paham, tanyakan ke saya. Jangan diam ya, karena ini materi peluang ini sering kali muncul gitu loh. Setiap ujian-ujian pasti ada aja keluar. Nah, contoh ini kayak frekuensi harapan. Jadi kalau misalkan soalnya itu contohnya nih ya, nomor 1, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan? Jadi kalau misalkan ada frekuensinya dalam soal tersebut, frekuensi harapan munculnya mata dadu jumlah sekian gitu. Nah, berarti dia gunakan rumus frekuensi. Gitu. Ya. Nah, rumus frekuensi bagaimana nih? Frekuensi harapan itu apa sih sebelumnya? Banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Maka frekuensi kejadian A, nah FRA disingkatnya ya, sama dengan peluang kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan. PA ini adalah peluang kejadian A ya. Peluang kejadian A dikali dengan N ini adalah banyaknya percobaan. Oke, kalau kalian takut ini ya, takut bingung, lagi di sini. PA. PA-nya ini apa ini? Peluang kejadian A. Ya, sedangkan FRA adalah frekuensi harapan munculnya kejadian A. Oke, contoh soal. Bila sebuah dadu dilempar 300 kali, satu buah dadu ya, dilempar 300 kali ke atas. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Nah, kita jawab, peluang munculnya mata dadu 5 kita cari dulu ya. Adalah P5 sama dengan 1 per 6. Kan munculnya mata dadu 5. Mata dadu 5 dalam sebuah dadu itu ada berapa sih? Hanya ada 1 kan? Nah, 1 per 6 ini adalah banyaknya sampel mata dadu. Paham nggak? Kan mata dadu itu ada 6 sisi ya. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jumlahnya 6 ya. Sisi yang dari jumlahnya 1 sampai dengan sisi yang jumlahnya ada 6 titik itu. Nah, itu kan ada 6 sisi ya. Jadi, peluang munculnya mata dadu 5, maka 1 per 6 dikali 300. 300 ini apa? Ini sebuah dadu yang dilempar sebanyak 300 kali. Sama dengan 50. Maka banyaknya pelemparan N adalah 300.
Ini banyaknya pelemparan N sama dengan 300 ya. Jadi 300 ini banyaknya pelemparan ini 300 kali ya, maksudnya gitu. Jadi 1 ini adalah peluang munculnya mata dadu 5 dari 6 sampelnya ya. Sampelnya kan ada 6 tuh. Ya kan, kalau satu mata dadu. Jadi 1/6 sama dikali 300 sama dengan 50. Maka frekuensi kejadian A, frekuensi munculnya mata dadu 5, jadi R5 sama dengan peluang kejadian 5 munculnya mata dadu 5 dikali N sama dengan 1/6 dikali 300, maka sama dengan 50 jawabannya. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 adalah 50 kali. Dari 300 pelemparan ya, ini maksudnya. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 dari 300 pelemparan itu adalah 50 kali keluar. Ya, dengan cara ya seperti ini, 1/6 dikali 300 sama dengan 50. Ya. Kemudian apa ini? Contoh yang kedua. Nah, peluang seorang anak terkena penyakit polio adalah 0,01 dari 8.000 orang anak. Berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio? Kalau soal nomor 2 ini gampang, karena apa? Udah ketahuan dia. Udah ketahuan jumlah banyaknya nih ya. Nah, banyaknya percobaan ini kan nih. Jumlahnya ada 8.000 ya, maka N-nya sama dengan 8.000. Kemudian peluang yang terkena polio adalah 0,01, udah kelihatan dari sini, dari soalnya udah tertera gitu ya. Peluang kena polionya hanya 0,01 dari 8.000 orang anak ini. Maka frekuensi kejadian A sama dengan P kena polio dikali dengan N. P kena polionya adalah 0,01 dikali N-nya ada 8.000, maka 0,01 dikali 8.000 sama dengan 80. Jadi dari 8.000 anak diperkirakan ada 80 anak yang terkena penyakit polio. Paham nggak? Oke, jadi kalau tidak ada yang nanya ya saya anggap paham ya. Jadi kalian untuk memahami soal peluang ini dilihat benar-benar soalnya ya. Jadi kalau permutasi itu yang seperti apa sih, kombinasi itu seperti apa, kemudian frekuensi itu seperti apa, lalu peluang itu bagaimana gitu ya. Dilihat dulu soalnya. Jika soalnya itu terurut ya, contoh misalkan ada 8 orang calon 8 orang anak yang akan terpilih 3 orang untuk menduduki ketua OSIS, sekretaris OSIS, dan bendahara. Nah, itu soalnya terurut tuh. Kalau soal terurut seperti itu biasanya permutasi. Dan ingat juga permutasi itu ada bermacam-macam ya. Permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, permutasi siklis, kayak gitu ya. Ada banyak permutasi ya. Sebelumnya 2 minggu yang lalu sudah kita bahas ya. Oke, kemudian kombinasi. Kombinasi itu dia tidak terurut materi soalnya ya. Contohnya itu tadi dari 10 kelereng terdiri dari 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, kemudian akan diambil 3 kelereng secara acak. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah bentuknya seperti itu pasti ada kombinasinya. Pasti itu soal arah kombinasi. Kemudian ada lagi, berapa peluangnya muncul? Seperti soal yang sebelumnya ya tadi ya, peluangnya muncul kelereng berwarna kelereng berwarna merah, semua kelereng berwarna biru. Nah, gitu. Jadi cari dulu pakai kombinasi, setelah itu pakai rumus peluang. Begitu kira-kira ya. Peluang juga sama. Soalnya itu pasti ada menyinggung-nyinggung peluang lah. Gitu. Nah, kemudian frekuensi harapan gitu. Pokoknya kalau udah soalnya itu ada berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 seperti itu ya. Atau seperti contoh yang di atas ini tadi. Yang kayak begini, ini kalau udah ada bacaan frekuensi harapan ya udah berarti pakai rumus frekuensi. Gitu. Rumus frekuensi yang ini. Nah. Oke, adakah yang mau ditanyakan?
saya beri waktu jika ada yang mau ditanyakan, mangga nanti saya jelaskan lagi. Tapi kalau tidak ada karena tidak ada yang nanya nih ya, ada yang menjawab pertanyaan lagi. Tidak ada yang menjawab apakah kalian bisa atau tidak, berarti saya anggap bisa semua ya. Oke, sekarang ada tugas di sini. Nomor 1, tentukan ruang sampel pada percobaan berikut ini. A. Melempar 2 buah mata uang bersama-sama. Berapakah banyak titik sampelnya? Kemudian B. Melempar 3 mata uang bersama-sama. Berapakah banyak titik sampelnya? Ini. Kemudian nomor 2, dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng warna merah dan 8 kelereng warna kuning. Bila dilakukan pengambilan 5 kelereng sekaligus, maka peluang terambilnya 2 merah dan 3 kuning adalah. Nah, ini silahkan saya share di Google Classroom ya, materi yang saya sampaikan hari ini saya share di Google Classroom. Mangga silahkan kalian catat ya, kalian catat ininya ya, yang contoh-contoh soal ini yang saya rangkum ini silahkan dicatat kembali ya. Karena apa? Supaya kalian kalau misalkan ada lupa bisa dilihat lagi materinya di bawah. Oh, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa kalian pelajari lagi ya. Bukan berarti dicatat itu kalian saya suruh nyatet terus ya enggak. Saya nyuruh nyatet kalian juga contoh-contoh soal doang gitu kan. Enggak disuruh nyatet yang gimana-gimana juga gitu kan ya. Jadi saya nyuruh nyatet kalian hanya contoh-contoh seperti ini saja ya. Ya mangga, bagus. Saya mah berharapnya dicatat semua. Tapi kalau kalian merasa ngapain sih matematika nyatet-nyatet ya terserah, itu terserah kalian gitu ya. Oke, kemudian tugasnya mangga silahkan dikerjakan ya. Untuk catatan nanti kalian foto ya, terus kalian kolase saja ya, kalian kolase ya si foto catatannya. Kemudian untuk tugas kalian tulis di kertas folio ya, kerjakan di kertas folio, masukkan ke dalam map Snellhacker. Masukkan ke dalam map Snellhacker. Jika tidak ada Snellhacker, boleh pakai map berkancing. Terserah map apa saja lah pokoknya. Yang penting tidak berceceran tugasnya ya, karena salah satu penilaian kalian yaitu adalah tugas portofolio ya. Tugas portofolio ini seperti ini, ditulis di kertas folio, masukkan ke Snellhacker atau map kancing kayak atau map yang dililit-lilit, terserah deh, yang penting tidak acak-acakan gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau begitu nanti saya share linknya ya, bukan link, kode Google Classroom-nya. Mangga silahkan dilihat di Google Classroom-nya, kalian catat di situ. Kemudian tugasnya juga dikirim ke Google Classroom saja. Catatannya juga sebelum dikirim itu di kolase dulu. Untuk catatan saya pokoknya yang di kolase adalah catatan. Kalau tugas nggak usah di kolase karena nggak akan kelihatan nama saya kalau di kolase terlalu kecil ya. Itu saja ya. Semuanya dikirim ke Google Classroom ya. Oke, baiklah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.